wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Devia Fitri dari Universitas Islam Negeri Sultan Fahd Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 1022115. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu mata kuliah Legal Opinion. Nah, di sini saya akan memaparkan yaitu tentang argumentasi hukum. Ini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu ilmu hukum sebagai ilmu SUI. Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Sifat khas ilmu hukum selagi ilmu hukum sui generis, yaitu karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum, dan lapisan ilmu hukum. Dalam ilmu hukum itu terletak pada karakternya yang bersifat normatif. Sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok ilmu yang mana, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis dengan karakternya yang bersifat normatif. Maka ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari norma. Dalam terminologi ilmu hukum, maka kita akan menelusuri kembali asal kata dari suatu istilah. Dalam bahasa Belanda, Jerman, dan bahasa Inggris digunakan istilah berikut: Rechtswetenschap Belanda, Rechtstheorie Belanda, Jurisprudence Inggris, Legal Science Inggris, Jurisprudence Jerman. Apabila ditinjau dari segi objeknya, dikenal ada dua jenis ilmu hukum, yaitu ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Dalam ilmu hukum normatif, objek kajiannya adalah norma. Dengan demikian, norma menjadi fokus kajian dari ilmu normatif. Dalam penelitian terhadap norma, baik norma tertulis maupun tidak tertulis, hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut, terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap orang dan memperlakukannya menurut sifatnya. Kaidah hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum inoperatif. Maksudnya, kaidah hukum itu bersifat a priori, harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa. Yang kedua, hukum yang fakultatif. Maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam menggunakannya
harus tetap terang monosemantik dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum terletak pada penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum merupakan suatu hal yang utama karena bahasa hukum harus dapat memberikan kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut. Kejelasan dari setiap pasal yang tercantum dalam aturan tersebut akan menimbulkan kepastian terhadap pengertian yang diberikan oleh aturan tersebut. Dengan demikian, suatu aturan itu tidak menimbulkan banyak penafsiran, apalagi penafsiran yang jauh menyimpang dari yang dimaksudkan oleh aturan tersebut, sehingga dengan menggunakan bahasa hukum yang baik maka suatu aturan akan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Yang ketiga yaitu logika hukum. Logika hukum yaitu berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan serupa, alasannya tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis itu adalah masuk akal dan tidak logis. Tidak logis adalah tidak masuk akal. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama asas identitas atau principium identitatis atau law of identity. Yang kedua asas kontradiksi atau principium contradictoris atau law of contradiction. Yang ketiga asas penolakan kemungkinan ketiga atau principium exclusivity atau law of excluded middle. Yang keempat principium rationis sufficientis atau law of sufficient reason. Cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk memperoleh kebenaran yaitu melalui metode indukasi dan dedukasi. Metode indukasi yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh. Jadi kesimpulan yang bersifat umum ini penting, artinya sebab mempunyai 2 keuntungan. Sedangkan metode dedukasi yaitu suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai pembuktian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut. Selanjutnya keempat
Mazhab penalaran hukum. Mazhab-mazhab dalam penalaran hukum yang merupakan inti dari penalaran hukum itu sendiri dengan mengetahui pokok-pokok mazhab tersebut sekaligus juga dapat diamati berbagai corak pemikiran tentang hukum. Dengan demikian, sadarkah kita betapa kompleksnya hukum itu dengan sebagai sudut pandangnya? Hukum dapat diartikan bermacam-macam, demikian juga tujuan hukum. Setiap mazhab berangkat dari argumentasinya sendiri. Akhirnya, pemahaman terhadap masalah tersebut dapat membuat wawasan kita makin kaya dan terbuka dalam memandang hukum dan masalah-masalah. Hak dibedakan menjadi dua, yaitu hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perlekatan atau perjanjian, misal hak menagih atau melunasi prestasi, dan hak jernak arah atau absolut. Sedangkan kewajiban dibedakan menjadi 5, yakni kewajiban mutlak tertuju kepada diri sendiri, maka tidak berpasangan dengan hak, dan nisbi melibatkan hak di lain pihak. Kewajiban publik dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik, dan kewajiban perdata timbul dari berjanji berkorelasi dengan hak perdata. Kewajiban positif menghentikan dilakukan sesuatu dan menjadikan itu tidak melakukan sesuatu. Kewajiban universal atau umum ditujukan kepada semua yang menegakkan secara umum, ditentukan kepada golongan tertentu, dan kewajiban khusus timbul dari bidang hukum tertentu. Perjanjian kewajiban primer tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak satu akan berhadapan dengan hak kewajiban pihak yang lain. Dengan demikian, hukum memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut. Akibat hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu, tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Yang kelima, yaitu penyelesaian terhadap harmonis hukum. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluaskan maupun mengatasi, mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka menggunakannya untuk memecahkan hukum adalah interpretasi hukum. Dalam kaitannya dengan antinomi konflik norma hukum, ilmu hukum mentengahkan asas-asas sebagai penyelesaian konflik sebagai berikut. Yang pertama, asas lex posterior derogat legi priori, undang-undang kemudian mengalahkan yang kedua. Yang kedua, asas lex specialis derogat legi daholi, undang-undang khusus mengalahkan yang umum. Asas lex superior derogat legi inferiori, undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah. Penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum atau dasar yang bersifat umum dan dalam mengingat akan peristiwa konkret atau dasar tertentu. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan menuntut suatu perkara. Penemuan hukum oleh
Hakim ini dianggapnya mempunyai kesesatan dalam menaran apabila terjadi karena sesat dan kelihatan tidak masuk akal, sehingga yang mengemukakan penalaran yang sesat tidak akan melihat kesalahannya sendiri atau secara logis. Namun jika penalaran yang sesat itu memang sengaja untuk mempengaruhi orang lain, maka disebut sofisme.